وهيأ أسرارهم لحمل أعباء معرفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله المنفرد بالعظمة ومكان المذكور في كل وقت ومكان وحال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي من الضلال. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد منبع القلوب والأنوار ومعدن المعارف والأسرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعهم الأبرار ما تغنت حمام الأيدي بالأسحار وانحلت السحوب بالديار والأمطار. أما بعد, para jamaah rutinitas malam Rebo yang saya muliakan dan semoga selalu dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi banyak rezeki yang halal dan barokah, dan diberi kelancaran usaha, dan juga diberi perlindungan dari segala mara bahaya dan dijauhi dari penyakit, dan semoga yang lagi sakit diberi cepat sehat kembali, dan semoga diberi dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan diberi keturunan soleh-solehah, dan semoga diberi kebahagiaan wonten ibunya sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Pengajian malam ini tentang torekoh ataupun ilmu torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kitab ini kitab namanya kitab Al-Futuhatul Rubbaniyah atau Al-Futuhatul Rubbaniyah, kebuka yang dinisbatkan kepada Allah atau kebukanya bangsa sifat kepangeranan. Jadi butuh diberi butuh mongso kepangeranan ataupun diberi butuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Futuhatul Rubbaniyah ini karangane Syekh Abi Lutfil Hakim wa Hanif, nama aslinya Syekh Muslim bin Abdurrahman bin Qasid Al-Haq Al-Maraqi Hatimawi As-Samaroni Semarang. Abi Lutfi ini anaknya Abi Lutfi bapak Lutfi Hakim dan bapak Hanif Gus Hanif. Namanya Syekh Muslim Mursid Torekoh Qadiriyah Naqsabandiyah Jatmak Riyin waktu dia sedikit Habib Lutfi pengen Mbak Muslim Meranggen Al-Marobi Meranggen Semarang Jawa Tengah. Al-Alim Al-Alama Al-Harif Billah Singarang kitab Al-Futuhatul Rubbaniyah ini pengen Mursid Torekoh Jatman Jabiyah Torekoh Mu'tabarok Nahdlatul Ulama lagi Mbah Muslim Meranggen nih. Sedikit Jatman itu Mursidnya Habib Lutfi dengan itu tahun kita ya tahun 1950 berapa ya bagus di Meranggen 1957-an
Syekh Syekh Muslim Berakit Jawa Tengah. Torekoh Qadiriyah wa Aksabadiyah. Jadi iku lagerane ataupun keterangan tentang ilmu torekoh mutabaroh. Jadi ku 10 macam berarti keterangannya. Nomor setunggal atau nomor 1 arane torekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Siji dia dari torekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi ilmu torekoh muktabaroh kajumlah ada 10 siji diarani torekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Di sini torekoh Qadiriyah Naksabandiyah ya pula sabut tartib baca membeatakan setiap bulan Syawal dan bulan Maulid. Jadi sebentar lagi Maulid. Nomor loro pelajaran ilmu torekoh. Pelajarannya ilmu torekoh itu ilmu yang untuk mengetahui hal ikhwale nafsu dan sifat-sifatnya nafsu. Jadi tingkah lakue nafsu semua tadi merusak. Jadi pelanggarannya ilmu torekoh itu ilmu yang untuk mengetahui hal ikhwale nafsu dan sifat-sifatnya nafsu yang madmumat, artinya yang mabut itu yang tercela, mengusara, tentu harus dijauhi. Jadi tiga torekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi harus dijauhi sifat-sifat yang madmumah. Nafsu itu kan ada yang nanti menjadi baik atau mendorong jadi baik, kesemangatan zikir. Ada juga yang nanti maunya itu nafsu itu melaksanakan yang buruk atau yang jelek. Nah kalau yang buruk mengusara harus kita jauhi. Nah kalau yang baik itu namanya nafsu yang mendorong kebaikan zikir, itu nanti namanya mahmudat. Mahmudat itu yang terpuji menurut syarat, terpuji maka harus kita laksanakan. Jadi nanti di dalam latifah ini makanya zikir la ilaha illallah dari pusat sampai sidat latifatun nafsi. Latifatun nafsi di sini di antara alis dua kanan kiri tengah-tengahnya namanya latifatun nafsi. Ini untuk berpikir namanya latifatun nafsi. Nah terakhir latifatul kolam. Latifatul kolam ini dari mulai sini terus sampai ke bawah ke dada. Ini semuanya. Nah itu nanti latifatul kolam. Nah itu jalannya zikir la ilaha illallah. Nabi isbat. Nabi isbat itu la ilaha, namanya Nabi mentiadakan tiada Tuhan, la ilaha illallah, isbat illallah yang pakai istisna illallah ini namanya isbat, la ilaha illallah. Nah itu nanti ilahanya yang nabinya ini
membuat tercela atau madmumah yang tercela itu. Jadi nafsu yang mendorong kejelekan, yang keburukan itu namanya madmumah. Madmumah itu barang yang tercela, yang tidak diridhoi Allah, perbuatannya syaitan. Nah itu mengusir ilaha itu, tidak ada Tuhan. Nanti dimasukkan ke arah kanan, di bawah susu 2 jari ilaha. Nah ini membuat sifat tercela, madmumah. Nanti isbatnya illallah, memasukkan mahmudah yang terpuji. Nah dorong dimasukkan ke bawah 2 jari, ini namanya mahmudah, masukkan sifat-sifat terpuji. Jadi mengusir sifat yang tercela, memasukkan sifat yang terpuji. Itu. Nomor 3. Jadi pelanggarannya toriko, mutabaroh. Nah, toriko mutabaroh ini yang di sini tadi ada 10 macam pelanggarannya. 1 yaitu Waduriyah Naksabatiyah. Yang keduanya pelanggaran ilmu toriko dari toriko mutabaroh, yaitu mengetahui ilmu hal ihwalnya nafsu, tingkah laku nafsu dan sifat-sifatnya nafsu. Nafsu ini ada yang mendorong kejelekan, keburukan, namanya madmumah, dan juga ada yang mendorong kebaikan, itu namanya mahmudah. Mahmudah itu terpuji, madmumah itu tercela. Lah nanti cara kita menggunakan kalimat la ilaha illallah yang kita zikirkan ya. Saya ulangi dari awal. Keterangan keindahan ilmu torikoh mutabaroh. Ilmu torikoh mutabaroh itu torikoh yang nyambung sampai Rasulullah, malaikat Jibril, Allah. Itu namanya mutabaroh. Nanti kalau mutabaroh berarti tidak nyambung ke Rasulullah. Nah, itu diragukan. Nah kalau qadiriyah sahabatiyah tidak jelas torikohnya torikoh mutabaroh. Pertama, ya, jadi semuanya itu tadi keindahan ilmu torikoh mutabaroh ini 10. 1 namanya torikoh. Torikoh ini disebut torikoh qadariyah naksabatiyah. Kedua, pelanggaran ilmu torikoh. Pelanggaran ilmu torikoh itu ilmu yang untuk mengetahui tentang ihwalnya nafsu dan sifatnya nafsu. Lah nafsu ini ada kalanya mendorong kejelekan, maunya jelek aja, berbuat maksiat, dengki, dan juga permusuhan dan lain-lainnya. Pokoknya semua yang mengandung kejelekan. Ini namanya madmumah, tercela. Ada kalanya yang mendorong nafsu ini kebaikan. Jadi nanti kita kalau sudah mengetahui toreko, ilmunya dikir, ilmunya toreko, ini tahu. Jadi enggak semua nafsu itu nanti jelek, enggak semua nafsu itu jelek, enggak. Jadi ada nafsu baik, ada nafsu jelek. Kalau nafsu larinya ke kebaikan, kan ada orang nafsu ini pengennya mau jalan kebaikan karena sudah merasakan rasanya kita dikir, jadi terus berzikir, senang perbanyak dikir. Nah ini namanya
mahmudah. Kalau untuk kita jalannya kebaikan, zikir, sholat sunnah, puasa sunnah, sodako, silaturahim, nah ini namanya mahmudah. Nah yang sifatnya begini, ini namanya mahmudah. Nah kalau mendorong nafsu ini kejelekan, keburukan, ini namanya madhumah. Nanti cara kita menggunakan untuk mengusir madhumah itu dari kalimat la ilaha illallah yang ditarik dari pusar ke atas ke jidat ini, galatifatin nafsi, la kosongkan, bacakan banyak, turun lagi sampai ilaha. Ilaha ini namanya la ilaha, ini namanya nafi, menafikan tidak ada Tuhan. Nah ini nanti mengusir madhumah, sifat-sifat yang jelek atau yang buruk, diusir dari jalan arah kanan di bawah susu 2 jari. La ilaha illallah ini mengusir yang jelek. Nanti dimasukkan ke kanan illallahnya, isbatnya, isbat itu dengan istisna illah itu, isbat menetapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah satu. Illallah masukkan ke latifatul qalbi di bawah susu 2 jari. Ini masukkan namanya sifat mahmudah atau sifat yang terpuji. Kalau bagaimana tercela itu mahmudah, yang terpuji. Nah, secara itu tadi jeleknya secara syar'i atau syariat, terpuji pun secara syara atau secara syariat. Tidak semaunya, tadi ada undang-undang atau peraturan dari syariat. Yang ketiga dari thariqah mu'tabarah, ketiga yaitu maudhu'nya atau terciptanya ilmu thariqah, itu membahas adzatil aliyah, membahas zat yang bongso luhur atau bongso tinggi. Dari siapa? Dan Allah. Nah ini yang terciptanya thariqah. Jadi terciptanya thariqah itu dia dari apa? La jalla Allah. Zat yang aliyah yang tinggi. Nah ini ada kalanya untuk dalil burhan dinisbatkan kepada orang yang belajar mendekatkan diri kepada Allah, belajar belajar takarrub kepada Allah. Dan ada kalanya syuhud dan iyan itu dinisbatkan kepada wasilah orang yang sudah nyambung. Jadi nanti kalau ini walaupun nggak mesti sampai nggak memahami, soalnya baru pelajari begini kan. Jadi dinisbatkan terhadap orang yang belajar takarrub, belajar zikir, belajar menghadap diri kepada Allah, thalibin namanya. Ada kalanya untuk orang yang suhud dan ada kalanya suhud dan dinisbatkan untuk orang yang wusul atau wasilik, orang-orang yang sudah wusul, orang yang sudah merasakan dapatnya kita zikir kepada Allah, sudah wusul. Jadi sudah merasakan nikmatnya zikir, ketemu kepada Allah, melihat Allah dalam hati. Nah ini namanya suhud dan iya, bisa dinyatakan, dirasakan dalam hati. Nikmatnya itu nggak ada lainnya kecuali Allah yang dirasakan nikmat, ketemu dengan Allah. Nah ini yang demikian ini namanya zatul aliyah. Jadi kalau orang masih belajar pertama kali yang di beat, baru kali di beat, itu masih
namanya pertanda orang yang tadinya tidak mau sholat jadi melaksanakan sholat, yang tadinya sholatnya berkah-berkah jadi genep, yang tadinya sudah genep jadi semangat. Nah itu tolibi. Yang tadinya nggak dikir jadi dikir, yang tadinya sudah dikir jadi perbanyak dikir, yang sudah perbanyak dikir jadi istiqomahkan. Menurut sebagian ulama, yang namanya Zatul Aliyah, Zatul Aliyah itu kita mengistiqomahkan zikir Allah. Nah itu tasbiyatun nafsi, atau membahas bersihnya atau membersihkan hati. Allah ini membersihkan hati, membersihkan raga, jasad, dan membersihkan hati, membersihkan roh. Jadi zikir Allah itu membersihkan badan, membersihkan hati, membersihkan roh. Keempat, keindahan Thariqah Mu'tabarah, buahnya orang menjalankan Thariqah Mu'tabarah, isinya itu berzikir tadi, kabar Allah. Buahnya apa? Buahnya ilmu Thariqah Mu'tabarah adalah itu nanti bisa menghilangkan sifat arja, bisa menafikan sifat-sifat arja. Sifat arja itu apa? Sifat bingung, yang tadinya yakin jadi yakin, yang tadinya pelin-pelan bolong-bolong jadi genep, jadi tenang, jadi semangat. Nah jadi yakin, ibadah kita tambah tekun, tambah istiqomah. Nah itu nanti hilang. Akhirnya nih keraguan hilang. Apa iya gitu hilang. Bisa menafikan begitu kalau kita sudah menjalankan zikir Thariqah Mu'tabarah ini. Allah, la ilaha illallah, terus istiqomah. Itu bisa menghilangkan yang namanya keraguan, yang namanya kacau balau, yang namanya galau, itu hilang nanti. Yang macam itu bisa hilang seperti itu. Dan buahnya orang berzikir itu dari ilmu Thariqah Mu'tabarah ini, itu menghias hati dengan zikir. Jadi menghias hati dengan zikir, hati ini selalu dipenuhi dengan zikir. Ya zikir apa saja, zikir kalimat la ilaha illallah, zikir Allah, zikir sholawat, zikir lainnya, terus selalu diperbanyak macamnya zikir, dihias dengan zikir. Dan dihias dengan muraqabah. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu waspada. Diri kita ini selalu diintai, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita sedang sendirian, kita sedang di tempat ramai, di tempat sembunyi, tetap kita selalu waspada. Jadi enggak sedang sendirian terus tidak ada orang, tetap nanti kalau sudah orang ini selalu berzikir kepada Allah, menjalankan zikir kepada Allah, latifahnya dan lisannya, nanti selalu kita rasa takut kepada Allah, benar-benar, karena Allah selalu ngintai kita dan kita selalu waspada. Nah, kita selalu diawasi oleh Allah. Ini muraqabah. Makanya kita harus berhati-hati, langkah kita, tingkah laku kita, sifat kita, kerjaan kita, ucapan kita, semuanya itu muraqabah. Jadi dihias dengan zikir, dengan muraqabah, itu buahnya. Dan selalu dihias dengan mahabbah, cintanya kepada Allah itu luar biasa, sehingga menanggalkan, kalau sudah cinta, ketinggalan satu waktu pun saya sudah menyesal, merasakan sesat.
rasa merugi meninggalkan pikiran kepada Allah. Ini kalau sudah mahabbah. Jadi nanti ada tingkat mahabbah. Kalau kita sudah menjalan pikir, sudah rasa di dalam hati, itu nanti kita mempunyai takut, mempunyai berhati-hati, mempunyai selalu kita ini diawasi oleh Allah. Nah, nanti tingkat lagi kita mempunyai cinta yang luar biasa kepada Allah. Sehingga dengan lainnya itu ya biasa-biasa saja. Cintanya benar-benar ya bersungguh-sungguh ya kepada Allah. Terus buahnya lagi itu nanti kita bisa kenal makrifat kepada Allah. Mulanya kedawat Allah, dawat Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, artinya tahu diri, maka pasti atau maka sesungguhnya kenal kepada Allah. Jadi kalau tahu diri, artinya tahu diri ini tadi kita dalam saat sendirian, di tempat sembunyi, di tempat ramai, selalu diawasi Allah. Seolah-olah kita ini selalu diawasi Allah. Jadi kita ini selalu mempunyai rasa takut dan mempunyai waspada, hati-hati. Sehingga dengan kehati-hatian ini kita ini berarti kenal dengan Allah. Selalu Allah yang dibawa. Tidak ada lain selain Allah. Walaupun di banyak orang sendirian tetap Allah adanya. Ini berarti kita merasakan kenal Allah. Nah kalau sudah kenal Allah, ini nanti buahnya musyahadah kepada Allah. Apa itu musyahadah? Musyahadah itu berarti melihat Allah dalam hati. Seolah-olah kita nih, misalnya satu kali dijalani, Waalaikumsalam, bisa menggambarkan jauh jalan kepada Allah. Walaupun menggambarkan tidak kayak apa-apa Allah, tidak bisa dibayangkan. Nah, itu nanti orang yang hasil buah daripada berpikir kepada Allah yang sudah merasakan cinta kepada Allah. Nanti jadi kenal, jadi sudah kenal, jadi tahu. Makrifat itu namanya kenal Allah. Makrifat dunia. Dan nanti kita musyahadah. Musyahadah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi tidak bisa dibayangkan kayak apa, itu tidak bisa. Nikmat yang luar biasa. Surga bidadari tidak ada apa-apanya. Kalau sudah kita makrifat dan musyahadah kepada Allah, tidak ada apa-apanya. Nah itu kita mempunyai fana namanya, ataupun sudah fana, hilang dengan rasa lainnya, cumanya Allah. Jadi rasanya yaitu ya, sirrul asrar, rasanya rasa. Jadi punya rasa lebih daripada itu, sirrul asrar. Nomor 5. Jadi ada 10. Hukum ilmu thariqah itu ditafsir. Artinya ditafsir itu perbedaan pendapat. Kalau ngaji ilmu thariqah karena untuk membersihkan hati, nih, ngaji thariqah untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran, dari yang tercela, dari yang buruk, dari yang tidak baik. Apa hukumnya? Maka menurut syarat hukumnya fardu ain. Siapa yang sholat? Jadi belajar ilmu thariqah untuk tujuan membersihkan hati menurut syariat itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau berdoa pada kalau sholat 5 waktu, ini hukum pertama. Hukum berdoa. Berdoa itu setiap orang yang mukallaf, ya sama orang sholat juga. Orang yang mukallaf, kalau yang nggak mukallaf ya nggak wajib. Artinya mukallaf itu kan muslim balik, terus
Kalau tidak gila. Kalau jadi gila, ya tidak wajib namanya gila. Sehingga orang yang junun minallah, gila terhadap Allah, tertarik oleh Allah, namanya datang, itu pun tidak kewajiban 5 waktu. Jadi sama dengan majnun minasyaitan. Kalau yang di pasar-pasar namanya majnun minasyaitan, gila tertarik oleh syaitan, tergoda oleh syaitan, terbujuk oleh syaitan. Nah, kayak orang-orang gila di pasar-pasar, atau karena narkoba, atau karena judi, atau karena mabuk lainnya. Nah itu kan karena gila. Nah itu juga kewajiban sholat, namun itu namanya majnun syaitan. Itu bukan orang kalah. Nah sekarang kalau jununnya minallah yang namanya jadah, karena nggak ada aktor juga. Al-majnun pula malah orang jadah, orang tertarik